kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesalahan jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin yang jauh-jauh itu? Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan di sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan Selalu yang luar senang, biasa. selalu senang. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali Waktu saya sedang di sana pun juga roket itu sering datang gitu kan, uh, tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nala nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya, membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu uh, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. uh, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Hah? Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang Ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan, ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih, reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan. Lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasi, diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha, jadi menurut aku eh, bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya aha, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih, menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormry tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, dan Ah. dia tuh memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya
buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, Mm-mm. pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Mm. Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah, dia kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya ah, itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan ah. kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah, lagi tadi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, dan hmm, bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh apa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga teman kita, tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi ketika dunia sudah melihat, loh enak aja nih ya, kok kalau perang Ukraina jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya, ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Lah gue, masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut hmm. aku. Makanya momentumnya nanti itu akan nyambung-nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia, ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Ah, Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, hmm. apakah nanti mau jebut jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya gitu Ah, loh. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Ah, Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah,
common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi, ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Hah? beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasan? Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam apa? Dalam undang-undang, dalam pesan emosi marah North Korea yang sama ini corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya datang. Selamat bergabung, apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan Selalu senang. ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri. Menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa, bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Koni, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Koni? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi. Harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan juga sering waktu saya sedang di sana pun juga roketnya sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, Betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini berarti Israel? Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, betul.
maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember. Pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stolmrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Nah, jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang. Ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan dia itu memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke. Bu Kony, ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga, gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Dulu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya. Jika melihat konflik ini. Perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya. Dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, Bu Kony?
Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Aha. lagi tadi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari Hmm. dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina. Jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Mm-mm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut Hmm. aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan Ya. kan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia Hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Ah. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah Hmm. nanti mau jadi aliansi untuk seimbangan atau bukan itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, gitu loh. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap
Ya, walaupun ada possibility ya. Heeh. Tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Heeh. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih intelijen kita gimana ini IDF loh we are talking about. Kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Heeh. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling paling masuk akal di antara mereka ini ya kan untuk membangunkan beberapa isu gitu kan beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Mhm. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Hah? beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Mhm. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Mhm. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan Jihad Islam itu. Jadi Oh. jadi it's not an easy things to understand. Apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Hmm. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Ah. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang bodoh pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat
sidang apapun tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya? Memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Tapi enggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam. Tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem. Yang tebelnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas. Sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gempur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan gak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan. Ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri dulu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancung-ngancung nggak penting. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya, bukan ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Kony, kalau kita lihat di publik kan
desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Uh-uh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk, Indonesia sudah harus punya bomber, Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Toh ini anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi 2 negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka bersuara dong di UN gitu, bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang 2 orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya, seperti itu ya. Bukan ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur buat kerjain?
sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni. Kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri. Menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Koni, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Koni? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket itu sering datang gitu kan. Tapi roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer. Ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa
campuran yang yang tidak menentu. Ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan. Lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dibuat, dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Nah, jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar, ya kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang. Ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan dia itu memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin makin peak, makin padat dan city-nya. Oke. Bukannya ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga, gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika melihat konflik ini. Perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukan? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan.
dan juga teman kita, tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara ya kan dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan Ya. sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline ini kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan Bu Koni? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran.
Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Hah? beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan Jihad Islam itu. Jadi jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa pasti yang di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang bodoh pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu.
Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya. Makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena Hmm. kemarin saya dalam satu satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan sampai kita merdeka, dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh Hmm. perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama Hmm. seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Ah. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah apa Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya ini gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya Hmm. kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih padang ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih padang ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper karena kita tuh membela tapi dengan baper Ah. dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. gini, contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya Hmm. kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin apa bikin garda. Menteri Keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal itu urusan affairs negara orang kita nggak boleh ikut campur. Ah. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancung-ngancung nggak penting. Kan bisa Ah. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan sampai serangan ya, terjadi. Bu. Ya. Ah. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Koni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali?
Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara Bersuara untuk tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum gini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lu? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak di sana jawab langsung bilang aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka bersuara dong di UN gitu bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Prancis dan Inggris ini gitu.
Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi temen gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri. Menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada random tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang enggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer. Ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu. Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya betul.
maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konfrontasi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Oh. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Nah, jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang. Ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormrich tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan dia itu memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Pasti cari exit door, karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan? Ini semacam exit door bisa juga, gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh? Daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Dulu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya. Jika melihat konflik ini. Perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa
Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Aha. lagi tadi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari Hmm. dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina. Jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Mm-mm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Mm, mm, mm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Mm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut Mm. aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan Ya. sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia Hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Ah. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, Hmm. apakah nanti mau jebut jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, Ah, gitu. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap
Ya, walaupun ada possibility ya. Heeh. Tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Heeh. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih intelijen kita gimana ini IDF loh we are talking about kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Heeh. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling paling masuk akal di antara mereka ini ya kan untuk membangunkan beberapa beberapa isu gitu kan beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Mhm. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Ah, beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. mhm, Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. mhm. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, bagaimana begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi Oh, jadi it's not an easy things to understand. Apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan ya. sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Eh, Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Hmm, Kemudian apakah Hizbullah support, ya hmm. kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Ah, Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ah, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. hmm. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan karena gini loh 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, 1 minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak 1 minggu 800, ya kan? Hmm. Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya. Ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Hmm, Rusia kan seolah mau ngapain? Jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah. Orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat
sidang apapun tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi enggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesalahan jauh-jauh, lu urusin dulu rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih pada ligitan. Ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri dulu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya.
Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Uh-uh. Kalau saya nih, bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia sudah harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo gimana maunya, lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah, itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Koni ya, bersuara Bersuara untuk tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum ini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Koni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Koni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Koni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang.
terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak disadar dari awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya, emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri, yang saya biasa sapa Bu Kony. Kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu, karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang, atau taktiknya yang memang begitu luar biasa, atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Bulan puasa, nah sekarang lagi weekend, nah itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang enggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan? Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi
diterobos lah gitu loh. Yang Ya. dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah kira-kira itu. Ah, Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022 berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat kota-kota Arab Yahudi Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku eh, bukan ini ya kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat Ah. dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta jadi makin apa ya makin peak makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu Mm-mm. kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian apa ya mandiri, berdikari, apa sih kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah,
Ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan Ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukannya? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah, lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga teman kita, tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Kony sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan sekarang kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi. Dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Uh, Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah hmm. nanti mau jebut jadi aliansi?
untuk seimbangkan atau bukan itu ada story, tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya Ah, gitu. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, Ah, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Ah, Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih intelijen kita gimana ini IDF loh we are talking about kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. ah. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini ya kan untuk membangunkan beberapa beberapa isu gitu kan beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Mhm. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Hah? beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau Hmm. yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Hmm. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Hmm. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, bagaimana begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi Oh. jadi it's not an easy things to understand. Apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan Ya. sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Eh, Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Hmm. Kemudian apakah Hizbullah support, ya Hmm. kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Ah. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, Ah. ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan-jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Hmm. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam tuh banyak, banyak banget. Ya. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Hmm. Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang
Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri lu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda
Menteri Keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan Aha. seperti itu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan Sudah serangan ya, terjadi. Bu Ani ya. Eh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Ani, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih, bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu, jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh, ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, Bu Koni ya, bersuara Bersuara untuk tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum gini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Koni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Koni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Koni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN.
Hmm. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang apa mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak disadar di awal langsung bilang aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka bersuara dong di UN gitu bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini jangan cuma dukung Amerika aja apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan yang kedua dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Perancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi temen gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri. Menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi. Harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Bulan puasa, nah sekarang lagi weekend, nah itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa
metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya, tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nala nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya, membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya. dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Ya, Ah, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan, ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih, reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan. Lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya, karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha, jadi menurut aku eh, bukan gini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar, ya ah, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih, menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, Ah. dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bikin di 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina, atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, Mm-mm. pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan.
Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya angkat, saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Dulu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat konflik di ini. era perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan Ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari Hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Lah gue, masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut hmm, aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan kan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia hmm, bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline ini kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin
kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel? Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Dan juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur buat kerja bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan, karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800 ya kan, sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya betul, masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga, pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa pasti yang di backup? Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ini opsinya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Kony. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja?
Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Mm-mm. Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Ah, Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. oke. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya? Memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama Ya. ya. Karena Hmm. kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala Hmm. hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, Hmm. perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, Hmm. seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Oh. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kami gitu. Kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang itu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya Hmm. kan nggak tahu paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih pada ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan Aha. seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari Sulu itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh dikembangkan. sekarang gini, contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Hmm. Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm.
Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan Eh, 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya, terjadi. Bu Ani, ya. Eh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Ani, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jereng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo gimana maunya, lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah, itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara Bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan?
Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Gitu. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang apa mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan apa Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya, emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa, nah sekarang lagi weekend, nah itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa?
Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya, tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nala nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya, membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan? Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu. Ya, aha, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. aha. Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin Betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bukani juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih, reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya, karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha, jadi menurut aku eh, bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya ah, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih, menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, dan Ah. dia tuh memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina, atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurus perang, Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, Mm-mm. pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika bersoviet juga. Ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah,
Ya kan, rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan Ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukan? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, Hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm, kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Lah gue, masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan kan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia, ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Uh, Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah hmm. nanti mau jebut jadi aliansi?
untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, Oh, gitu. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada yang peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya, kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih intelijen kita, gimana ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Ah, beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi ah, jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Kony kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Ah, Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ah, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. ya betul. Masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang
Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya, dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebelnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesalahan jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri dulu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda
Menteri Keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Aha. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan sampai serangan ya, terjadi. Bu Ani ya. Uh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Ani, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Uh, Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. hmm, Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia sudah harus punya kapal induk. hmm, Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, hmm. kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya, ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara untuk Persoalan tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum ini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Hmm, Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. hmm. Gitu. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN.
Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang apa mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu. Bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya, emosi marah North Korea yang selama ini corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua, itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa, nah sekarang lagi weekend, nah itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa
metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya, tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nyala nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya, membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya. dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Yang Ah, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih, reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya, karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku eh, bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih, menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, dan Ah. dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bikin jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina, atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, Mm-mm. pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan.
Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya angkat, saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik daerah ini. perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah, lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm, kan? Dan juga teman kita, tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain, tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut hmm, aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi. Dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia hmm, bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin
kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jebut jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya betul, masih
Jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya pasti, tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesalahan, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebelnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan gak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak?
gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri dulu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas, pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember, sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk, Indonesia sudah harus punya bomber, Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu, jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jereng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan 2 orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi 2 negara. Ayo gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. 2 negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. ada 2 hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Oni ya, bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh sebelum rakyat Palestina ini sebelum ini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa? Sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi 2 negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Oni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk
melihat paparan dari Bung Oni lain, ini untuk closing statement dari Bung Oni melihat konflik Israel dan Hamas ini, silakan disampaikan Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi 2 negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya, agak di Shangri-La Dialogue langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang 2 orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Perancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri, yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel, itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu, karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Okay. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya
seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer tiga dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Hmm, Karena apa? Orang kan cenderung lebih lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. betul. Itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah sebuah unsur kejut yang apa? Yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Random tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya, ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nala nggak penting. Nah sekarang nggak tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar apa dampaknya membobol tembok lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu. Ya, ah, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022 berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat kota-kota Arab Yahudi Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku eh, bukan ini ya kita mesti tempatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan Ah. dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya makin peak makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukan ini akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO
Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan. Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu. Iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah. Iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik daerah ini. perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan Ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi tadi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, bukan dulu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai, udah nggak diperhatikan. Betul nggak? Kalau kita perhatikan, Ya. sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh. Ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah
apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada yang peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintah lagi anggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Dan juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh.
Aha. ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan-jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Mm. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak, banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, satu minggu 800, ya kan? Hmm. Sekarang jadi 3.000 satu jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara, itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gempur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya,
Atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya, maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya Hmm. kan nggak tahu paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesalahan jauh-jauh, lu urusin dulu rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih pada ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Mm-mm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, Aha. dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. gini, contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya Mm, kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin apa bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Mm, Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa aha. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan itu serangan ya, terjadi. Bu Ani ya. Eh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Ani. Kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh apa oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia sudah harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan Cereng si Perancis, Jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, Hmm. kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya, ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara untuk Persoalan tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum gini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa?
si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam apa dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang 2 orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya, emosi marah North Korea yang selama ini corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri, yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel, itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu, karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke.
Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak oke, kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh Luar masalahnya. biasa. Saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya, Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan libur. Ya. bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, bukan nih? Jadi, saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi Hah? operasi militer itu kan harus tadi tiga unsur tadi, Mm-mm. harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, Oke. jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangi nih secara operasi militer tiga dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena Mm. apa? Orang kan cenderung weekend cenderung lebih lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Mhm, Yom betul. Kippur itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah sebuah unsur kejut yang apa? Yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya, ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya, tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nyala nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya, membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Ya, aha, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. aha. Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin Betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Hah? Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang Ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih, reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan udah kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. ah, Nah, aha, jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya aha, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi aha. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih, menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya
dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya, persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina, atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu mm-mm. kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya angkat, saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah, ya kayak gitu Ah, itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah, lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain, tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita Ya. perhatikan ke sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas.
mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, apa namanya, Afrika Selatan, Brasil, udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jebut jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi fondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, bagaimana begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem, satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri,
ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap apa sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Kony kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa Sudah yang pasti di backup. itu Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, ini opsinya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Kony. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesalahan, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi enggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang
tebelnya segini, itu cerita semua bagaimana tribe sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak. Di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah apa Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67 gitu loh, kan berarti nggak satu suara, dia nggak Ya. punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya Hmm. kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan Ah, seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. jauh dari Sulu itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh dikembangkan. sekarang gini, contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya Hmm. kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin apa bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Ah, Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Ah, begitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan sampai serangan ya, terjadi. Bu. Ya. Ah, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu. Ini kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih, bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh apa oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia sudah harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, Hmm. kolonial ini,
untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut lu konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh, ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Koni ya, bersuara untuk Bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum gini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Koni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Koni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Koni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Koni untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Koni ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri, yang saya biasa sapa Bu Koni, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik
Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa, bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak oke, kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Jadi, saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan? Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket. Nah kira-kira itu unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin. Betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu.
Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stolmrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku eh, bukan ini ya, kita mesti tempatkan apakah ini kabinetnya benar, ya Aha. kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi Ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan Ah. dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukhari akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, Mm-mm. pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Mm. Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik daerah ini. perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, dia kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan Ah. kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukan? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi tadi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, Hmm. dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Mm-mm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi.
sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Lah gue, masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuek gitu, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya? Bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke. Terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah Brexit, terjadilah Italia kan Italia juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline ini kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan ini juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel? Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Dan juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi
isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Hmm. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi Oh, jadi it's not an easy things to understand. Apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan ya. sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Eh, Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Hmm. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Ah, Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ah, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. hmm. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Hmm. Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang bodoh pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara, itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya
sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam. Tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Oh. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gempur Israel, ya kan? Enggak. Di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain tolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih pada ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper karena kita tuh membela tapi dengan baper Aha. dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari Sulu itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya Hmm. kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal itu urusan affairs negara orang kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Aha. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan itu serangan ya, terjadi. bukan ya. Uh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh
Pak Baliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan Treng si Perancis, Jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh, ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya, dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya, agak di sana awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program
program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Koni, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Koni? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang enggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer. Ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia
konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dibuat, dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Nah, jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar, ya kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang. Ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira ini dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormrich tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan dia itu memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke. Bukannya ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga, gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika melihat konflik ini. Perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, dia kan rata aja, dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya. Dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan. Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara ya kan dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu.
Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan kan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, Hmm. apakah nanti mau jebut jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, Ah, gitu. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, Ah, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Ah, Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih intelijen kita, gimana ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, ah. dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Mhm. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini
berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Hah? beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan? Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa Udah yang pasti di backup. itu Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ini opsinya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas
serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya. Makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, Hmm. karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan sampai kita merdeka, dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, Hmm. perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama Hmm. seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Oh. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih Padang Ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Hmm. Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal itu urusan affairs negara orang kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Aha. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan sampai serangan ya, terjadi. Bu. Ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu. Ini kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh
oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, Hmm. kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, Bu Kony ya, bersuara untuk Bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum gini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord tuh yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali.
untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, bukan ya? Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi temen gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Koni, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Koni? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangi nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat
bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konfrontasi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan dia itu memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan?
Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Aha. lagi tadi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari Hmm. dan bukan cuman Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Mm-mm. kan? Dan juga teman kita, tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Mm, mm, mm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut Hmm. aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita Ya. perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia Hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Aha. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, Hmm. apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, gitu Ah, loh. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya,
tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap anggap lu bego banget sih intelijen kita gimana ini IDF loh we are talking about kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini ya kan untuk membangunkan beberapa beberapa isu gitu kan beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Hah? beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi jadi it's not an easy things to understand. Apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa Sudah yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ini optionnya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesalahan, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat
sidang apapun tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Aha. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena Hmm. kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, Hmm. perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, Hmm. seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Ah. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, cerita kan begitu? Yang Hmm. direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, Aha. dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan Aha. seperti itu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan Sudah serangan ya, terjadi. Bu. Ya.
Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Oni seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih, bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti, ini teh perangnya teh Pabaliut, udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo gimana maunya, lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah, itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Koni ya, bersuara Bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum ini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Koni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Koni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Koni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang.
terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Hmm. Ya, agak disadar dari awal semua bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Ya. Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu. Bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri. Menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak oke, kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi. Harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa, nah sekarang lagi weekend, nah itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan? Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi
diterobos lah gitu loh. Yang Ya. dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah kira-kira itu. Ah, Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022 berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat kota-kota Arab Yahudi Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan Ah. dia tuh memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya makin peak makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukannya ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukhari akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Hmm, sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu Mm-mm. kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan? Ini semacam exit door bisa juga, gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh? Daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya mandiri, berdikari, apa sih? Kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Hmm. di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik daerah ini. perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah,
Ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan Ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi tadi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari Hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Lah gue, masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut hmm, aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan kan sekarang Zelensky kan udah dicuek gitu, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya. Bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia Hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Ah, Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, hmm. apakah nanti mau jebut jadi aliansi?
untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya Ah, gitu. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintah lagi dianggap anggap lu bego banget sih intelijen kita gimana ini IDF loh we are talking about kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini ya kan untuk membangunkan beberapa beberapa isu gitu kan beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Mhm. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel atau kalau dari pandangan ini juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Ah, beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. mhm, Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. mhm. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, bagaimana begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi Oh, jadi it's not an easy to, things to understand. Apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan ya. sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Eh, Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Hmm, Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. ah, Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ah, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan-jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. hmm, Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak, banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, satu minggu 800, ya kan? hmm. Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang
Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya, dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni, akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara, itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat. Tapi dia menempatkan begini, seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gempur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya, maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesalahan jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain tolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih pada ligitan. Ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri dulu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda
Menteri Keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Aha. begitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan itu serangan ya, terjadi. Bu Ani ya. Eh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Ani, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih, bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan Cereng si Perancis, Jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, Hmm. kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara untuk Persoalan tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum gini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Hmm. Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Hmm. Gitu. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN.
Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang apa mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka bersuara dong di UN gitu bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini jangan cuma dukung Amerika aja apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini corner terus kan di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri. Menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa
metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya, tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nala nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya, membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya. dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Ya, Ah, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konfrontasi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Ah, Nah, Mei 2023 ya kan, ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih, reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya, karena kemudian itu kan udah kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih, menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, Ah. dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bikin jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukan ini akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina, atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu Mm-mm. kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan.
Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya angkat, saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah, ya kayak gitu Ah, itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ah, itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan ah. kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, Hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Kony sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita Ya. perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lo lu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi. Dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia Hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin
kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jebut jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada yang peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih intelijen kita, gimana ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem, satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain sekarang musuh lu tuh jadi teman gua, itu kan itu prinsip sederhana tuh, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan, karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya betul, masih
jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un ini kan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan sampai kita merdeka, dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebelnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah
jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari Sulu itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri lu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya, Bu. Ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan 2 orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi 2 negara. Ayo gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. 2 negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. ada 2 hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi 2 negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Oni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Oni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Oni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu.
Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak di sana awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Perancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu.
Hmm. Karena apa? Orang kan cenderung lebih lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Yom Betul. Kippur itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah sebuah unsur kejut yang apa? Yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya, ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nala nggak penting. Nah sekarang nggak tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar apa dampaknya membobol tembok lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer ya kan belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah kira-kira itu. aha, Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. aha, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Aha, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022 berarti berapa bulan lalu. Nah, Aha. Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat kota-kota Arab Yahudi Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, Mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku eh, bukan ini ya kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan ah. antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang ya kan tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan Ah. dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500 ribu pemukim itu bikin jadi 1 juta jadi makin apa ya makin peak makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan. Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu atau kalau dari kacamata Bu Koni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO nafas Ya. persenjataan nih ya kan procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina nah ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door.
gitu kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Hmm. di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Dulu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik daerah ini. perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat itu kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah, lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut Hmm. aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita Ya. perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS
tidak bicara cuma ekonomi. Dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline ini kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Maka tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintah lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan? Untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Dan juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat
North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Mm. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam tuh banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, satu minggu 800, ya kan? Mm. Sekarang jadi 3.000 satu jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesalahan, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya, dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah nih menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gempur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain tolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik
Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, kita aja sih padang ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang direbut Israel katanya, ya udah jangan lu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih padang ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri lu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya Bu Kony, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Kony seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk, Indonesia sudah harus punya bomber, Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti, ini teh perangnya teh Pabaliut, udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jereng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan 2 orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi 2 negara. Ayo gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. 2 negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada 2 hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Kony ya, bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh
Mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Hmm, Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. hmm. Gitu. Oke, baik. Masih masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony, melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang apa mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu. Bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi
Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Jadi, saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi tiga unsur tadi, Mm-mm. harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, Oke. jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer tiga dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung weekend cenderung lebih lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah sebuah unsur kejut yang apa yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya, ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nyala nggak penting. Nah sekarang nggak tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar apa dampaknya membobol tembok lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah kira-kira itu. Ya, aha, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. aha. Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin Betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Aha, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu betul. canggih, maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022 berarti berapa bulan lalu. Nah, Aha. Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat kota-kota Arab Yahudi Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Aha. kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan Aha. antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan Aha. dia tuh memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya makin peak makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri,
Kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya, persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu mm-mm. kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya mandiri, berdikari, apa sih kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain, saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Mm. Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya angkat, saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Kony ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, Bu Kony. Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah, lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Kony sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain, tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita Ya. perhatikan kan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak?
di Ukraina babak belur, ya kan, Rusia nggak mati-mati, ya kan, sekarang secara GDP di konflik semakin besar, ya kan, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia, ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan? Untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel? Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan? Dan juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan?
Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Hmm. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Ah, Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ah. ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan-jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Hmm. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, satu minggu 800, ya kan? Hmm. Sekarang jadi 3.000 satu jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya. Ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain? Jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah. Orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan sampai kita merdeka, dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67.
gitu loh. Kan berarti nggak satu suara, dia nggak Ya. punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak tahu paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih pada ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, cerita kan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Hmm. Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin apa bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Aha. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan itu serangan ya, terjadi. bukan ya. Uh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Uh, Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawatnya ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pak Baliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo gimana maunya, lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah, itu yang paling wajar, yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara bersuara untuk tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya,
sebelum rakyat Palestina ini, sebelum ini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared, mantunya Trump, bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka offeringnya untuk menjadikan solusi 2 negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang 2 orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri, yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul.
Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Apa? Oh, itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku Hmm, boleh share screen nggak? bisa, bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak oke, kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu Luar masalahnya. biasa. Saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya, Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan libur. Ya. bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, bukan nih? Jadi, saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi Hah? operasi militer itu kan harus tadi tiga unsur tadi, Mm-mm. harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, Oke. jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangi nih secara operasi militer tiga dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Mm. Karena apa? Orang kan cenderung weekend cenderung lebih lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah sebuah unsur kejut yang apa yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya, ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nyala nggak penting. Nah sekarang nggak tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar apa dampaknya membobol tembok lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah kira-kira itu. Ya, ah, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022 berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat kota-kota Arab Yahudi Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya kita mesti tempatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat
keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan peluasan di pemukiman di tepi barat dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bu Kony akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika melihat konflik ini. Daerah perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, Bu Kony? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara ya kan dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Kony sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemarahan, ya. Tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Coba ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina jadi semua orang harus ngurusin. Ini perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Berapa tahun lalu, berapa bulan lalu lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule tanda kutip Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan?
Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah Brexit, terjadilah Italia Italia kan udah Italia juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel? Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan? Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem, satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri,
ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan Ya. sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Eh, Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Hmm, Kemudian apakah Hizbullah support, ya hmm. kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Ah, Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh, ah. ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan-jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Hmm. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Ya. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, 1 minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Hmm. Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un, ini kan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena Hmm. kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, Hmm. perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang
tebalnya segini, itu cerita semua bagaimana tribe sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm? Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak. Di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah apa Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67 gitu loh, kan berarti nggak satu suara, dia nggak Ya. punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Hmm. Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang Mm-mm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, Ah, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. gini, contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya Hmm. kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin apa bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Ah, Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan Ah, seperti itu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan sudah serangan ya, terjadi. bukan ya. Ah, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih, bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti, ini teh perangnya teh Pabaliut. Udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, Hmm. kolonial ini,
untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh, ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Koni ya, bersuara untuk Bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum ini, tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Koni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Koni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Koni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Koni untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Koni ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri, yang saya biasa sapa Bu Koni, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik
Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa, bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak oke, kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung weekend cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang enggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu.
Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormry ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tempatkan apakah ini kabinetnya benar, ya Aha. kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi Ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan Ah. dia tuh memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya, persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu mm-mm. kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Mm. Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah. itu. Nah, dia kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan Ah. kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, Hmm. dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Mm-mm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain, tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi.
sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah Brexit, terjadilah Italia kan Italia juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia, ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel? Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan? Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi
isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Hmm. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, bagaimana begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang. Kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi Oh. jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa Sudah yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya.
sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Oh. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih padang ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, cerita kan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih padang ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper karena kita tuh membela tapi dengan baper dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Hmm. Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal itu urusan affairs negara orang kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Aha. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan itu serangan ya, terjadi. Bu. Ya. Uh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh
Pak Baliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, Bu Kony ya, bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum ini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran. Coba, ya kan? Itu Abraham Accord tuh yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang 2 orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya, seperti itu ya Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo
Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni. Kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Koni, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Koni? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangi nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa, nah sekarang lagi weekend, nah itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun. Rencana untuk serangan ini berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Nah,
Jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi oh, bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat ah, dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukan ini akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya, persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, mm-mm. pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah, dia kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah, lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain, tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu.
dia akan nutut yang sama. Dulu lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule tanda kutip Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin Zelensky sudah mulai udah nggak pernah diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan Ya, sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi. Dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south. Lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline ini kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jebut jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan,
Rusia akan survive, bagaimana begini gitu kan? Karena akan begini, saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem, satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Oh, Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan ya. sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Kony kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support, kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa Sudah yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Kony. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesalahan, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah
yang Ya. berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribes-nya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam. Tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Oh. yang tebalnya segini, itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak. Di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67 gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mendamaikan mereka, oh kita aja sih Padang Ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan Ah, seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. jauh dari Sulu itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. gini, contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak Hmm. kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Hmm. Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal itu urusan affairs negara orang kita nggak boleh ikut campur. Ah, Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan Ah, seperti 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari ya, Sabtu kemarin melakukan sampai serangan ya, terjadi. Bu. Ya. Ah, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu. Ini kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya itu sangat tidak mungkin ya harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Uh, Makanya buat saya yang paling rasional
kita itu cuma bisa ngomong sama UN, halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh, ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya Bu Kony ya, bersuara Bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke pegarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Sayang waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya, agak disadar dari awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Perancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri, yang saya
Biasa sama Bu Koni, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan Selalu yang luar senang, biasa. selalu senang. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri. Menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Apa? Oh, itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa, bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak oke, kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu Luar masalahnya. biasa. Saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya, Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan libur. Ya. bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Koni, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, bukan nih? Jadi, saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi Hah? operasi militer itu kan harus tadi tiga unsur tadi, Mm-mm. harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Oke. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer tiga dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Mm. Karena apa? Orang kan cenderung lebih lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu lagi bulan puasa, nah sekarang lagi weekend, nah itu kan juga sebuah sebuah unsur kejut yang apa yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya. Ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nyala nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya membobol tembok lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya. dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah kira-kira itu. Ah, Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben Gvir
dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich, yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stolmrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar, ya Ah, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan Ah. dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukhari akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Mm-mm. Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain, saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Mm. Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Dulu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu Ah, itu. Nah, dia kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ah. ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan Ah. kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, Bu Fani. Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali Ah. lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari Hmm. dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara-negara lain tidak, Bu?
Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Lah gue, masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut Hmm. aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita perhatikan Ya. kan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia Hmm. bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Ah. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah Hmm. nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, gitu Ah, loh. tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, Ah. tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Ah. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Ah. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Mhm. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Ah. beda. Jadi ada sesuatu
yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan Jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa sudah yang pasti di backup. itu Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ini opsinya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un, kan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesalahan, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang, jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini, kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Karena kemarin saya dalam satu acara
itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam. Tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gempur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rempang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu, justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri dulu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri tadi, menteri keuangan, ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda, itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya Bu Oni, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk.
Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti, ini teh perangnya teh Pabaliut, udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan Cereng si Perancis, Jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan 2 orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi 2 negara. Ayo gimana maunya, lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. 2 negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah, itu yang paling wajar, yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada 2 hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara Bersuara untuk tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord tuh yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi 2 negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya, dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke pegarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Prancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi 2 negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya, agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang 2 orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya, seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih.
ini akan apa ya, emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi temen gua, itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Koni Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Koni, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Koni, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Koni? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Koni menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan Selalu yang luar senang, biasa. selalu senang. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Koni terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Koni. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan ini Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak oke, kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Koni, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Koni? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang enggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang betul. Maka kemudian human intelligence itu dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang reporter terkenal di sana, dia bilang bahwa
campuran yang yang tidak menentu. Ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan. Lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel, dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Nah, jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar, ya kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang. Ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormrich tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat dan dia itu memperketat kendali dengan 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500.000 pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke. Bukannya ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga, gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya. Jika melihat konflik ini. Perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, dia kan rata aja, dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya. Dan kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, Bu Koni? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan.
dan juga teman kita, tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara ya kan dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline itu kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu another story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap, ya walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih intelijen kita, gimana ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini, ya kan?
untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Mhm. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada Ah, beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi uh, isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh. Contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan. Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya. Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya. Ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain? Jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua kan, kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang udah pasti kesal, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya, dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa
kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan, ya. Sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbuntut panjang gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Tapi enggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67, gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan, bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya melihatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih padan ligitan. Ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang direbut Israel katanya. Ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih padan ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian dikembangkan. Contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh 2 menteri dulu gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya kan? Kedua menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah, itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya. Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya Bu Kony, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak adanya perperangan dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Kony seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini,
mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo, gimana maunya? Lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, Bu Kony ya, bersuara untuk Bersuara tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum ini, tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lu? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak di Shangri-La Dialogue langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka,
bersuara dong di UN gitu, bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga, tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi temen gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony. Kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu, karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangi nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron Man tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh tersusun banget. Dulu kan itu sering waktu saya sedang di sana pun juga roket itu sering datang gitu kan. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nggak penting. Nah sekarang enggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, dampaknya membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya kan, belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. Kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3.000-an kok. Bayangin, betul. 1 jam 3.000 roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Kony juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Tadi
pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang Ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Oh, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan. Lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat Ah. dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukan ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door, gitu kan? Mm-mm. Pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian mandiri, berdikari, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain, saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah ya kayak gitu itu. Nah, dia kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya dan Ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN.
Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu bukannya? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi tadi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu Ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya kan? Dan juga teman kita, tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita, nggak boleh jalan. Kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nuntut yang sama. Dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai, udah nggak diperhatikan. Betul nggak? Kalau kita perhatikan, sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh. Ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya. Coba lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke. Terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah Brexit, terjadilah Italia kan Italia juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti terus akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan, itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya. Gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat
terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, Bu Kony, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan Bu Kony? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi dianggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya. Ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive, bagaimana begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Kony kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh lu tuh jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan. Karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, 1 minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya, betul. Masih jadi tanda tanya juga ya, artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga, pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya, pasti. Tapi siapa yang pasti di backup? Oke, siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ini opsinya banyak gitu ya. Di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un, dengan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya, Bu Kony. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat, memberikan persenjataan dan lain sebagainya, atau hanya sekedar dukungan saja?
Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu Mm-mm. kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua, kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kesalahan Rusia yang udah pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Aha. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Oke. Jadi akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat, kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Kony akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama Ya. ya. Karena Hmm. kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara, diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan, semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan, sampai kita merdeka, dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, Hmm. perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama, Hmm. seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita, kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh, karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Ah. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya, ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gebur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kompromi gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ, dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga, karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam di sana kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya, atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang itu. Kira-kira ada yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini, daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Eh, Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Kemarin ya. Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih gitu kan mampu mendamaikan mereka? Oh kita aja sih Padang Ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu. Yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu rebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih Padang Ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper, Aha. dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari seluruh itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya Hmm. kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm.
Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan Eh, 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Sabtu kemarin melakukan serangan ya, terjadi. Bu Ani ya. Eh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Ani, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Kemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti, ini teh perangnya teh Pabaliut, udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan cereng si Perancis, jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo gimana maunya, lu dulu yang lari garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah, itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, Bu Koni ya, bersuara untuk tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini sebelum gini, tapi apa buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Koni, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Koni lain. Ini untuk closing statement dari Bu Koni melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada dua PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya, dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan?
Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi dua negara ini terjadi. Gitu. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang apa mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan belum jadi presiden kan. Ya agak disadar awal langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu. Bahwa UN itu harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang dua orang paling bikin gara-gara itu yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga apa yang sebenarnya terjadi, tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang sama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan itu prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti tuh masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang atau taktiknya yang memang begitu luar biasa atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya seolah-olah menelanjangin nih secara operasi militer 3 dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Betul. Itu bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah unsur kejut yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada random tadi juga sempat disinggung oleh Bu Kony yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan? Ya. Ada diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Kony melihatnya seperti apa?
Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya, tersusun banget. Dulu-dulu Aha, kan itu sering, waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu, kita cuma bisa lihat dan nara nggak penting. Nah sekarang nggak, tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar, apa dampaknya, membobol tembok, lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer, ya Hmm. kan? Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya. dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah, kira-kira itu. Ya, Ah, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti bukannya juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya, dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas, kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022, berarti berapa bulan lalu. Nah, Ah, Mei 2023 ya kan, ada konflik pasukan kecil lah, jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih, reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang yang tidak menentu, ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan. Lalu bagaimana tepi barat, kota-kota Arab, Yahudi, Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan. Maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya, karena kemudian itu kan kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, mm-mm. dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya, tapi si Stormrich ini, si menteri menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. Ah, Nah, aha. jadi menurut aku eh, bukan ini ya, kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan, atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang, ya kan? Tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih, menteri ini ekstrim nih. Kira-kira nih dia akan membuat keriuhan, dan benar aja kan gitu loh. Karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat, dan Ah. dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya. Dari 500 ribu pemukim itu bikin jadi 1 juta, jadi makin apa ya, makin peak, makin padat density-nya. Oke, oke, oke. Bukannya ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukhari akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang, ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu, karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO, nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina, atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu kan, Mm-mm. pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan, karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah, iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia tuh demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir 2 kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku.
Makanya tadi saya angkat, saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik daerah ini. perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana nih Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat itu kelakuan Amerika di Timur Tengah, ya kayak gitu itu. Nah, dia kan rata aja, dia dengan tenangnya dia cuma bilang ya itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan Ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi tadi saya bilang Hamas itu sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, Hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Koni sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm, perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah, ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, Barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue masalah dunia enggak. Kira-kira itu, menurut aku. Makanya momentumnya dia pakai. Karena dia lihat juga mungkin, Zelensky sudah mulai udah nggak diperhatikan, betul nggak? Kalau kita ya. perhatikan kan sekarang Zelensky kan udah dicuekin tuh, ya kan? Nah, jadi menurut aku ini mencuri panggung dari Hamas. Mencuri panggung, begitu ya, bukannya untuk kemudian menggeser apa yang terjadi di Rusia Ukraina dan dibawa ke wilayah tengah. Lihat ya, BRICS ini sekarang kita mesti kaitkan sekarang ke ekonomi, kan ekonomi dan militer atau ekonomi dan defense ini kan ini dia berkelindan ya. Ya, Coba kita lihat BRICS. BRICS hari ini dia telah melampaui GDP-nya G7. Itu kalau kita jadi G7 senewan nggak? Di Ukraina babak belur, ya kan? Rusia nggak mati-mati, ya kan? Sekarang secara GDP di BRICS makin besar, ya kan? Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brasil udah trading semua dalam their own currency. Oke, terus ada jebakan Batman buat BRICS misalnya. Udah lalu bikin currency bersama aja, ya kan? Bikin satu single currency, ya kan? Saya baru dari Valdai, nggak mau Prime Minister kita, Prime Minister Israel, Prime Minister Rusia, maksud saya, dia bilang nggak usah. Lihat tuh EU, terjadilah apa namanya Brexit, terjadilah Italia Seat. Italia kan udah Italia Seat juga sedang dipersiapkan. Jadi kita nggak mau, biar aja kita berdagang dengan uang kita sendiri. Nah, menariknya sekarang BRICS tidak bicara cuma ekonomi, dia bicara kerjasama teknologi, dia bicara kerjasama finance, dia bicara kerjasama science, dia bicara kerjasama security. Karena apa? Sekarang Rusia itu bersama-sama Cina dan India berpikir BRICS itu harus go south, lebih ke south gitu. Jadi nanti pipeline ini kalau nggak salah sudah jadi nih ke Cina kan, nanti itu akan nyambung terus kemana gitu. Nah, disinilah kenapa menurut aku tidak mungkin
kalau sampai pipeline dibangun ke Indonesia ke arah selatan, ke arah kita nih, ya kan? Makanya Indonesia kalau nggak ikut BRICS rugi banget menurut aku. Bagaimana kalau itu dibangun dan terjadi Nord Stream? Saya yakin betul ketika sekarang pipeline dibangun, maka kekuatannya pun multiplier, kekuatan militernya, kekuatan security-nya. Jadi paham kan? Jadi BRICS itu bukan saja kekuatan ekonomi, tapi sudah jadi kekuatan lain gitu di dunia untuk penyeimbang. Nah, apakah nanti mau jadi aliansi untuk seimbangkan atau bukan itu ada story. Tapi maksud saya ada yang turbulensi yang sedang berubah di dunia, sehingga juga Israel Hamas ini juga nggak akan semudah yang lalu-lalu Amerika bermainnya, gitu. Tidak semudah yang lalu-lalu Amerika bisa bermainnya. Ada peringatan juga dari Amerika Serikat terhadap Iran dan juga Hizbullah, ini kelompok Islam Lebanon, bukan nih, agar tidak usahlah ikut-ikut dalam konflik Hamas dan juga Israel ini. Bagaimana kalau dari pandangan bukan nih? Nah, tadi saya bilang ya, saya nggak tahu nih kenapa kalau kita baca media-media Barat dan lain-lain itu seolah-olah menganggap ya, walaupun ada possibility ya, tapi seolah framing gitu ke arah Iran gitu Ya. kan di belakang layar. Makanya tadi kan saya udah cerita. Nah, tapi intinya kita kan juga mesti lihat ketika negara itu sedang kaget, ya kan? Kemudian istilahnya pemerintahnya lagi anggap lu bego banget sih, intelijen kita gimana, ini IDF loh we are talking about, kenapa bisa begini kan gitu ya kira-kira kalau kita penduduk Israel. Nah, dia mesti perlu common enemy gitu. Nah, common enemy-nya ini menurut aku ya paling 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 masuk akal di antara mereka ini, ya kan, untuk membangunkan beberapa isu gitu kan, beberapa emosi ya ke Iran. Jadi Iran dibuat jadi common enemy gitu. Tapi di kondisi Hamas sendiri dengan kan sudah lama juga Hamas ini berlatih dan lain sebagainya, ini hanya bentuk kematangan Hamas kemudian bisa melakukan serangan ke Israel, atau kalau dari pandangan itu juga pasti ada juga nih orang yang kemudian menjadi pondasi yang mendorong Hamas bisa maju sedemikian rupa sampai menyerang Israel. Kalau saya lihat begini itu sama dengan Papua kemarin, nggak ada beda. Jadi ada sesuatu yang support gitu. Apakah di operasinya, apakah di latihannya, apakah di logistik sistemnya, apakah di persenjataannya, ya kan? Atau yang seperti dinyatakan oleh Menhannya Israel, secara finance pun Iran katanya membantu gitu kan. Demikian juga gerakan-gerakan lain di Timur Tengah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Tapi sekali lagi isu mereka ini isu yang sangat kompleks. Jadi nggak semudah kita bisa predik. Kan waktu Ukraine Rusia, saya langsung bilang kan, Rusia akan survive karena begini gitu kan, karena akan begini. Saya cepat bacanya ya. Tapi kalau untuk urusan ini agak susah bacanya, kan tadi saya bilang urusan ideologi, urusan sejarah, urusan tribes, urusan mereka aja sesama satu negara antara ini bisa berantem. Satu sayap nyerang Israel bisa berantem gara-gara lagi nyerang, kan ajaib banget tuh contoh si Hamas dan jihad Islam itu. Jadi it's not an easy things to understand, apalagi maksud saya tadi kalau kita lihat dari internal Israel sendiri ada masalah tadi ya domestiknya, bagaimana kabinetnya punya 2 atau 3 menteri yang dianggap kontroversial dengan sikap-sikapnya terhadap sisi Gaza gitu. Cukup tidak ya Bu Koni kira-kira kalau untuk melihat amunisi yang saat ini dimiliki oleh Hamas untuk menyerang kembali dan menghalau serangan balasan dari Israel kan yang sampai sekarang terus-terusan dilakukan? Saya nggak bisa ngitung itu karena saya nggak tahu apakah yakin betul bahwa ini Iran support. Kemudian apakah Hizbullah support, ya kan? Apakah kemudian Jihad Islam juga punya jaringan support? Tapi yang paling penting kalau nggak salah North Korea, ya kan? North Korea ini akan support gitu. Nah, kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disudutkan terus oleh Amerika, apakah ini juga jadi jalur gua kerjain sekarang musuh lu tuh jadi teman gua, itu kan itu prinsip sederhana tuh, ya kan? Sepertinya itu. Jadi jangan juga kita lengah bahwa ada kemungkinan bukan saja Iran gitu kan, tapi tadi apakah lewat Hizbullah, apakah lewat Jihad Islam, apakah lewat North Korea, apakah lewat Iran betulan gitu kan. Tapi pasti ada yang membuat Hamas tuh demikian pede melakukan serangan, karena gini loh, 3.000 roket sejam itu banyak banget. Kalau nggak salah waktu kita dulu di Jepang itu masuk aja ya, satu minggu lah 800-an apa ya. Jadi bisa sebenarnya bayangin nggak, satu minggu 800, ya kan? Sekarang jadi 3.000 1 jam. Berarti kan hebat stoknya, logistiknya. Ya betul, masih
Jadi tanda tanya juga ya artinya hubungannya apakah memang ini berdiri sendiri atau persenjataannya juga di backup oleh beberapa pihak yang masih tanda tanya juga pihaknya ini berkemungkinan siapa? Kalau di backup nggak tanda tanya pasti, tapi Sudah siapa yang pasti di backup. itu yang tanda tanya Oke, ya. siapa yang membackup yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Ya, Ini optionnya banyak gitu ya. di beberapa pemberitaan saya juga baca Kim Jong Un ini kan Korea Utara, kemudian ada Rusia juga yang sekarang masih menyatakan untuk ya kami mendukung Hamas untuk bisa kemudian menyerang Israel begitu ya Bu Koni. Ada kemungkinan tidak kemudian langkah yang diambil Rusia dan juga Korea Utara ini sama seperti yang dilakukan Amerika Serikat memberikan persenjataan dan lain sebagainya atau hanya sekedar dukungan saja? Nah, saya kira begini, ini kan menarik ya, ketika Ukraina didukung oleh NATO mati-matian gitu kan, Rusia kan seolah mau ngapain, jadi dia juga akhirnya merasa oke lah, lu pakai Ukraina buat nyerang gua kan kayak gitu di mata Rusia. Nah, kalau kita lihat kekesalan Rusia yang bodoh pasti kesal lah, orang banyak hal dilakukan terhadap Rusia itu nggak lewat Dewan Keamanan, nggak lewat sidang apapun, tahu-tahu di embargo segitu banyak atau di apa ya dikena sanksi segitu banyak juga. Emang orang nggak sakit hati, ini negara loh yang lagi digituin gitu kan. Nah, disinilah mungkin proksi dari Rusia bisa main, proksi dari North Korea yang sakit hati bisa main, proksi dari Iran yang sakit hati bisa main juga gitu. Jadi Oke. akan lihat. Nah ini nih tadi yang saya bilang. Jadi apa ya, memberikan pelajaran tidak langsung kepada Amerika bahwa kita tuh mampu juga kok membuat koalisi lu terkuat di Timur Tengah ini menderita gitu. Jadi salah satu pelajaran bagi Amerika Serikat. Kekacauan yang potensinya paling besar dalam konflik yang dimulai oleh Hamas, serangan ke Israel ini kalau dari kacamata Bu Koni akan sekompleks apa, Bu? Saya cuma takut jadi ini ya, makanya kenapa saya coba netralkan dengan saya cerita bahwa ini bukan perang agama. Ya. Ya, karena Hmm. kemarin saya dalam satu acara itu ada orang dari Palestina bicara diundang satu panel dengan segala hormat, tapi dia menempatkan begini seolah-olah pesan Bung Karno sebelum Palestina merdeka, ya kan semua masyarakat Islam dunia itu harus bersatu, ya kan sampai kita merdeka, dan gitu loh. Intinya adalah mengajak kita terlibat ke dalam perang tersebut, itu loh, Hmm. perseteruan tersebut, ya kan, dan membawa agama Hmm. seolah-olah Yahudi itu musuh Islam, ya kan? Ya, sekali lagi saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang Ya. berbuntut panjang, gitu loh. Dan perang antara tribes. Di sana tuh tribesnya beda banget sama kita kan punya banyak suku ya. Hmm. Tapi nggak saling berantem hebat dan saling berpecahan terus seperti mereka gitu. Karena itu nanti bisa ditariknya kemana? Ke Sunni, Islam sama-sama Islam, tapi Sunninya, Syiahnya gitu. Saya bisa cerita satu SKS tuh karena itu ada satu buku namanya Jerusalem Oh. yang tebalnya segini. Itu cerita semua bagaimana tribe di sana pun juga nggak gampang disatukan. Makanya kalau nyeritain itu pendeknya ya lihat aja Hamas sama-sama bersebelahan dengan jihad Islam, ya kan? Kalau di satu negara nih ya, ada Hmm. Hamas, ada Fatah, ada jihad Islam misalnya. Kalau sama-sama ya udah lu sama-sama aja gempur Israel, ya kan? Enggak, di antara mereka juga berantem. Contoh, dia nggak setuju tuh si Fatah Yasser Arafat tanda tangan waktu di Oslo. Buat dia tidak ada negara Israel. Dia mau mundur ke 67. Gitu loh. Kan berarti nggak satu suara. Dia nggak Ya. punya kami gitu. Artinya kekacauannya justru dilihat dari bagaimana orang-orang membawa ini ke isu agama ya, bukan? Iya, akan kacau akan di situ dan akan jadi nggak akan pernah selesai juga karena kembali di dalam sana tuh ada juga isu bukan cuma Islam loh. Islam misalnya kan kepecah juga Sunni Syiah, ya Hmm. kan? Nah itu jadi kita sekarang mau ngomong gini, ada yang misalnya kasih tahu saya atas nama kemanusiaan bukannya kita umat Islam tuh kalau teman kita Islam terpotong kakinya maka kita harus potong kaki orang gitu. Kira-kira yang begitu bilang sama saya kan. Hmm. Saya kan nggak paham agama. Tapi kalau saya ngeliatnya gini daripada lu ngurusin kesana jauh-jauh, lu urusin dulu Rampang deh. Lu urusin dulu tuh yang dekat-dekat kita. Mau nggak saudara Islam kita kenapa? Tolongin dulu mereka. Ngapain nolongin dulu yang jauh-jauh itu? Karena tugas Indonesia hanya bisa secara diplomatik. Ya. Kemarin Pak Imron Kotan, ambasador tuh ngomong gini, siapa kita sih, gitu kan, mampu mengendamaikan mereka, oh kita aja sih pada ligitan, ini mau ngambil balik tanah Palestina, ceritakan begitu, yang Hmm. direbut Israel katanya, ya udah jangan dulu ngerebut balik tanah Palestina, lu rebut aja sih pada ligitan, mampu nggak? Gitu loh, ada rasionalisasi yang mesti terwujud supaya kita itu nggak baper, karena kita tuh membela tapi dengan baper.
Aha. dengan seolah-olah jadi kewajiban kita pakai nama agama. No, sekali lagi saya bilang enggak, ini bukan masalah agama gitu. Jauh dari Sulu itu justru ada masalah-masalah yang lebih kompleks di lain isu agama yang kemudian Ya, contoh sekarang dikembangkan. gini, contoh gini, kita bisa nggak ngerubah kabinetnya Israel? Bisa nggak kita bilang sama Netanyahu, tuh dua menteri dulu di gara-gara sebenarnya. Pertama menteri keamanan lu, ya kan? Yang tiba-tiba orang yang udah padat dimakin padatin, ya Hmm. kan? Kedua menteri tadi menteri keuangan ngapain tiba-tiba ngurusin tentang di perbatasan di Gaza dengan dia bikin apa bikin garda. Menteri keuangan bikin garda itu kayak gitu-gitu kan internal, itu urusan affairs negara orang, kita nggak boleh ikut campur. Aha. Tapi itulah yang trigger kemudian gerakan Hamas hari Sabtu kemarin. Hmm. Dan itu sudah di warning sama Hamas pemimpinnya pada saat ulang tahun Hamas kemarin di Desember 2022. Pokoknya kita akan bikin kejutan. Itu Desember. Sekarang bulan apa? Berarti kan ada berapa bulan yang ngalah itu cuma ngancem-ngancem nggak penting. Kan bisa Aha. gitu. 9 bulan berlalu sampai akhirnya benar-benar hari Ya, Sabtu kemarin melakukan itu serangan ya, terjadi. Bu Ani ya. Uh, Indonesia kan kemudian melakukan sikap untuk kemudian ya sudah hanya mendesak adanya perdamaian dalam hal ini. Tapi kan publik begitu ya, Bu Ani, kalau kita lihat di publik kan desakannya semakin besar untuk ya tidak bisa kalau hanya untuk tidak tidak adanya perperangan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya, harus terjun langsung, harus entah mengirimkan bantuan atau mengirimkan militernya. Kan ada juga beberapa pihak yang mengatakan statement seperti itu. Kalau dari kacamata Bu Ani seperti apa? Kalau saya sih orangnya rasional aja ya. Heeh. Kalau saya nih bicara NKRI, bicara kepentingan nasional, bicara pride saya sebagai bangsa Indonesia. Kalau saya ditanya begitu, buat saya begini, mampu nggak TNI kita hari ini merebut si Padang Ligitan kembali? Mampu nggak sekarang TNI kita misalnya atau Pekemlu kita bersikeras pulau yang dekat Australia yang lagi rame nih, Pulau Pasir ya, Pulau Pasir namanya, yang sedang diklaim Australia kemudian dibantah oleh masyarakat adat kita. Hmm. Mampu nggak kita beresin dulu itu, gitu kan? Karena untuk membuat sebuah negara mengambil alih lagi tanahnya, kalau dianggap begitu ya, itu perlu kekuatan. Apa misalnya? Indonesia harus punya kapal induk. Hmm. Indonesia sudah harus punya bomber. Indonesia harus punya fighter jet kelas stealth, udah F-35, Sukhoi 57, Jian 20. Nih kalau saya mau ngomong pesawat-pesawat ya kan, pesawat tempurnya. Kita mesti punya satellite system, radar system, semua mandiri. Baru tuh kita bisa begitu. Selama itu kita belum bisa, baca aja buku sejarah dulu. Jadi ngerti ini teh perangnya teh Pabaliut udah dari 1000 tahun sebelum Masehi belum beres. Terus siapa Indonesia tiba-tiba bisa ngeberesin? Makanya buat saya yang paling rasional, kita itu cuma bisa ngomong sama UN. Halo UN, saya Indonesia yang katanya Islam terbesar, ingin bantu saudara saya. Tolong fasilitasi saya mendudukan Cereng si Perancis, Jreng si Inggris, yang dulu narik garis itu sehingga mereka jadi gara-gara sampai sekarang. Hayo kita gimana caranya dengan dua orang mantan negara koloni ini, kolonial ini, untuk mau membuat solusi dua negara. Ayo gimana maunya? Lu dulu yang narik garis, sekarang balik lu. Dua negara itu gimana menurut konsepnya? Indonesia yang jadi penengah. Itu yang paling wajar. Yang lainnya nggak mungkin. Oh ada deh satu lagi, kirim doa yang banyak. Ya. Ada dua hal yang bisa membantu tapi tidak kemudian harus terjun langsung, tapi bisa memfasilitasi dengan bersuara ya, bukan ya, bersuara Bersuara untuk tegas ya, karena gini kadang-kadang juga kita tuh apa ya, sebelum rakyat Palestina ini, sebelum gini. Tapi apa? Buat saya tuh tertampar betul ketika si Jared mantunya Trump bisa melahirkan Abraham Accord in the history of Arab Timur Tengah. Tiba-tiba Arab Saudi baikan gitu loh sama Israel dan Iran, coba, ya kan? Itu Abraham Accord yang melahirkan siapa? Si Jared ini, anak kecil ini yang sekolah HI juga enggak mungkin. Nah, kenapa bisa sementara Indonesia yang sudah di dalam dalam undang-undang, dalam pesan kepala negara kita yang pertama yang Bung Karno sudah memesankan Palestina ini harus kita kawal. Kenapa kita nggak pernah berani bersuara lebih tegas? Contoh tadi yang saya bilang, ke UN dong, gebrak itu, panggil Prancis, panggil Inggris, suruh deh, mau gimana solusi dua negara lo? Mau seperti model Vatikan? Vatikan kan juga selesai karena dengan jadi milik semua orang kan, betul nggak? Kenapa kita nggak bisa bikin Yerusalem seperti itu? Karena kan intinya di situ. Oke, baik. Masih banyak hal yang sebenarnya harus saya tanyakan pada Bu Kony, tapi mungkin kita di lain kesempatan harus berbincang untuk melihat paparan dari Bu Kony lain. Ini untuk
closing statement dari Bu Kony melihat konflik Israel dan Hamas ini. Silakan disampaikan, Bu. Saya berasa bahwa memang kita harus menjalankan apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Kita harus mewujudkan perdamaian di muka bumi. Tapi untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ada 2 PR. Tolonglah Indonesia berkonsentrasi menjadikan angkatan perang kita kembali yang terkuat di bumi bagian selatan, ya kan? Angkatan laut, darat, udara, dan angkatan cybernya dan antariksanya, karena sekarang angkatan itu sudah jadi banyak, perang modern sudah berubah. Yang kedua adalah bagaimana juga Kementerian Luar Negeri kita, diplomat kita juga mampu bersuara lebih tegas dan keras kepada UN. Contoh tadi bahwa kemudian ini akar masalah, sekali lagi kalau analisa saya, yang paling gampang itu tarik ke penggarisan oleh Perancis dan Inggris. Duduklah bersama Perancis dan Inggris, ya kan? Kemudian tolong mereka apa offeringnya untuk menjadikan solusi 2 negara ini terjadi. Bagaimana? Karena dulu mereka yang mulai, mereka yang mesti mengakhiri, kita di tengah-tengah yang mendukung. Saya sebelum menutup mau bilang aja ya, statement Pak Menhan, Pak Prabowo waktu di Shangri-La Dialogue, itu tuh sudah mengejutkan semua orang. Terus terang aja sampai masuk ke dalam rekor beberapa negara gitu. Kenapa? Karena secara teknis langsung diomong, mesti begini gitu. Saya waktu itu beliau menurut saya terlalu early juga ngomong karena masih Menhan, belum jadi presiden kan. Ya agak di Shangri-La Dialogue langsung bilang, aduh siapa sih? Tapi idenya benar, tes. Jadi secara teknis nih Indonesia mau buat apa sih offering jelasnya? Nah, sama belajar dari situ, saya lihat ya udah untuk kasus Palestina Israel, kalau kita betul-betul ingin mewujudkan perdamaian mereka, bersuara dong di UN gitu, bahwa UN tuh harus fair melihat masalah ini, jangan cuma dukung Amerika aja, apapun yang Amerika mau diiyain gitu kan. Yang kedua, dudukan yang 2 orang paling bikin gara-gara itu, yaitu Prancis dan Inggris ini gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kony untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Untuk kemudian bisa menjadi gambaran pada publik, pada Tribuners juga, apa yang sebenarnya terjadi tidak hanya dilihat dari isu agama untuk kemudian didukung dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu Kony ya. Saya mau bilang bahwa ini bukan perang agama. Kita mesti tolong Tribun juga tolong bantu betul bahwa ini bukan perang tentang agama. Ini perang tentang penguasaan wilayah yang berbukti panjang, gitu loh. Kalau sampai North Korea support, ini kan akan kelihatan nih. Ini akan apa ya? Emosi marah North Korea yang selama ini di corner terus kan, di embargo dan disebutkan terus oleh Amerika. Apakah ini juga jadi jalur gua kerjain? Sekarang musuh itu jadi teman gua. Itu kan prinsip sederhana tuh. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Saya sudah langsung tersambung dengan pengamat militer dan pertahanan keamanan, ada Dr. Kony Rahakundini Bakri, yang saya biasa sapa Bu Kony, kita sapa juga terlebih dahulu di sambungan Zoom. Bu Kony, selamat datang, selamat bergabung. Apa kabar Bu Kony? Kabar baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat. Ya, saya juga terima kasih sekali Bu Kony menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang bersama saya. Sudah pasti ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Baik Bu, kita hari ini akan fokus membahas terkait bagaimana konflik Israel dan juga Hamas. Ini masih konflik Israel dan juga Hamas yang sejak Sabtu kemarin Hamas melakukan serangan ke Israel, kemudian sampai saat ini masih terus berjalan. Saya ingin sekali diberikan paparan mungkin untuk lebih jelasnya Bu Kony terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua begitu. Kiranya mungkin publik juga bisa tahu yang sebenar-benarnya terjadi di balik konflik yang saat ini masih terus jadi tanda tanya begitu Bu Kony. Pertama yang saya sangat apresiasi tadi saat pembukaan nih Tribun ini beda sendiri, menyatakan ini Hamas dan Israel itu yang paling betul. Jadi terima kasih untuk bilang begitu, karena ini bukan belum Palestina dan Israel, tapi masih Hamas versus Israel. Oke, saya coba ini aja ya. Oh itu boleh diaktifkan nggak ya? Aku boleh share screen nggak? Bisa. Ya. Oke. Jadi bisa cerita dan apa ya, biar emosi rakyat kita tuh agak kita bicara kemanusiaan tapi agak tenang dulu dan mengerti dulu masalahnya. Biasa saya mulai dari Hamas terlebih dahulu. Ya. Momen Hamas menyerang ini kan juga pada momen hari libur atau hari perayaan bagi Israel juga. Ini kalau dari kacamata Bu Kony, apakah memang Hamas sudah memperhitungkan serangan ini dengan matang, atau taktiknya yang memang begitu luar biasa, atau skenario yang dijatuhkan benar-benar matang begitu sampai akhirnya seakan-akan kecolongan Israel ini semakin membuat nama intelijen Israelnya semakin tidak ada nyalinya begitu, Bu Kony? Saya pikir kalau di hari weekend itu karena tadi operasi militer itu kan harus tadi 3 unsur tadi, harus rahasia, menadak, dan cepat gitu kan. Nah, jadi dia sengaja bikin itu supaya
seolah-olah menelanjangi nih secara operasi militer tiga dasar utama serangan militer gue tuh sukses banget gitu. Karena apa? Orang kan cenderung lebih lebih rileks gitu kan, lebih santai gitu. Sama seperti Yom Kippur dulu kan lagi bulan puasa. Yom Betul. Kippur itu lagi bulan puasa. Nah, sekarang lagi weekend. Nah, itu kan juga sebuah sebuah unsur kejut yang apa? Yang sama sebenarnya walaupun beda waktu gitu. Ada Iron tadi juga sempat disinggung oleh Bu Koni yang diserang oleh roket begitu kan oleh Hamas. Roketnya kemudian sampai bolongin tembok gitu kan. Ya, ada yang diserang oleh roket banyak sekali, tapi di selain memang serangan dari roket kan ada beberapa metode serangan lain yang dilakukan oleh Hamas juga kan, Bu, ada yang menggunakan para layang dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Koni melihatnya seperti apa? Ya makanya jadi ini tuh serangannya tuh apa ya tersusun banget. Dulu Aha, kan itu sering waktu saya sedang di sana pun juga roket tuh sering datang gitu kan. aha. Tapi ya roket aja gitu kita cuma bisa lihat dan nyala nggak penting. Nah sekarang nggak tiba-tiba roketnya tuh beruntun besar apa dampaknya membobol tembok lalu kemudian disusul masuk para layang dan juga bulldozer ya kan. Belum lagi motor-motor dan lain-lain ke sebagainya gitu. Jadi diterobos lah gitu loh. Yang Ya, dulu nggak kepikiran kan menerobos benteng dengan roket lah kira-kira itu. Ya, ah, unsur yang bikin juga kaget tuh itu sebenarnya juga. ah, Karena kan roketnya tuh kalau nggak salah sejam pertama 3 ribuan kok. Bayangin betul. 1 jam 3 ribu roket. Sudah dari awal memang melakukan rencana untuk serangan ini, berarti Bu Koni juga 100% meyakini ini adalah ada unsur kecolongan intelijen Israel. Tadi bukan kecolongan ya. Ah, Tadi pandangan bahwa apakah karena Israel terlalu pede dengan aspek teknologinya yang ya, terlalu canggih, betul. maka kemudian human intelligence itu di apa ya dikebawahkan atau tidak terlalu dianggap penting. Padahal gini ya, tadi kan sudah lihat bahwa di ulang tahun ke-35 aja Hamas itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh pemimpin Hamas kita akan bikin konferensi terbuka. Itu tuh Ya. Desember 2022 berarti berapa bulan lalu. Ah, Nah, Mei 2023 ya kan ada konflik pasukan kecil lah jihad Islam. Waktu itu jihad Islam bukan Hamas di Gaza. Nah, si Aaron David Miller tuh ada seorang apa sih reporter terkenal di sana. Dia bilang bahwa campuran yang tidak menentu ada menteri fundamentalis, kemudian ada pemukim ekstremis di tepi barat dan Yerusalem Timur, kemudian Hamas yang ingin melanjutkan perjuangan bersenjata, dia nggak cuma duduk-duduk manis di kekuasaan, lalu bagaimana tepi barat kota-kota Arab Yahudi Israel dan bahkan Lebanon Selatan juga sudah berhasil dia konsolidasikan, maka menurut dia Netanyahu itu sudah dalam posisi berbahaya karena kemudian itu kan udah kondisi keadaan ya masyarakat. Kemudian Itamar Ben-Gvir dia diangkat Menteri Keamanan Nasional. Kemudian Bezalel Smotrich yang tadi saya bilang Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab untuk pembangunan pemukiman tepi barat. Apa yang terjadi kemudian? Kendalinya itu dia membuat kayak garda sendiri. Dan itu membuat masyarakat di sana kan terganggu. Jadi menurut aku bukan Netanyahu-nya tapi si Stormrich ini, si menteri keuangan ini, karena dia punya kendali langsung ke perbatasan. Gitu. ah, Nah, aha. jadi menurut aku bukan ini ya kita mesti tepatkan apakah ini kabinetnya benar ya Ah, kan atau kabinetnya represif. Nah, kira-kira gitu deh. Jadi ah. bukan antara rakyat Israel terhadap penduduk apa di Gaza yang mostly dibela Hamas itu sekarang ya kan, tetapi memang ada unsur-unsur bagaimana tadi si dua menteri ini menurut menurut bacaan intelijen ini nih menteri ini ekstrim nih, kira-kira nih dia akan membuat keriuhan dan benar aja kan gitu loh, karena si Stormy tadi dia melakukan perluasan di pemukiman di tepi barat Ah, dan dia itu memperketat kendali dengan 500 ribu sampai 1 juta kalau nggak salah ya dari 500 ribu pemukim itu bukan jadi 1 juta, jadi makin apa ya makin peak makin padat density-nya. oke, oke, oke. Bukannya ini serangan balasan kan sampai sekarang masih terus dilakukan oleh Israel begitu kan? Ini kalau melihat Hamas sendiri, kira-kira apakah kemudian ini akan berkepanjangan saling serang begitu, atau kalau dari kacamata Bukoni akan sejauh apa perang ini? Sampaikah akan di pernyataan bisa seluas Rusia dan juga Ukraina? Ya itu tadi saya bilang ini momennya buat Hamas bikin begini ini agak sesuatu karena dia mungkin Mm-mm. sudah ukur, wah ini nih Ukraina lagi banyak mengambil nafasnya NATO
nafas Ya. persenjataan nih ya kan, procurement-nya lagi semua diserap ke Ukraina atau sudah terserap ke Ukraina gitu kan. Amerika juga udah mulai capek ngurusin Ukraina. Nah, ingat nggak waktu dulu awal perang Ukraina Rusia saya bilang kan, ini perang Eropa selalu panjang, dia akan cari exit door gitu Mm-mm. kan, pasti cari exit door karena nggak mungkin mau lama-lama di sana. Nah, apakah itu kan ini semacam exit door? Bisa juga gitu, iya kan? Karena di swing aja langsung lagi ke Timur Tengah. Iya toh, daripada di Eropa atau daripada di kawasan kita. Saya rasa setelah kejadian bagaimana Rusia itu demikian apa ya, mandiri, berdikari, apa sih, kemudian ketahanannya kuat sekali, mau ekonominya, mau politiknya, mau energinya dan lain-lain. Saya rasa Amerika berpikir dua kali kalau mau bikin gara-garanya di Laut Cina Selatan atau Mm. di Taiwan. Karena menurut dia Rusia aja begini, bagaimana Cina gitu. Ini menurut aku. Makanya tadi saya angkat, saya tarik ke Yom Kippur 73. Ya, betul. Itu ada emosi Amerika Soviet juga. Nah, apakah ini ke sana? Bisa juga. Ada kemungkinan untuk kemudian bisa ke sana juga ya, Bu Ani ya, jika Nah, melihat di konflik ini. daerah perang proksi seperti ini, bisa siapa dia belakang siapa? Coba kita lihat reaksi Presiden Putin. Presiden Putin ketika ditanya bagaimana Israel, bagaimana Palestina, dia cuma lihat tuh kelakuan Amerika di Timur Tengah, ya kayak gitu Ah, itu. Nah, ya kan rata aja dia dengan tenangnya dia cuma bilang itu kelakuan Amerika di Timur Tengah. Jadi you see the bad guys itu real lah gitu kira-kiranya, dan ah, kemudian Presiden Putin kalau nggak salah mau meminta wakil Menlunya ya kalau nggak salah, yang bilang bahwa inilah sekarang UN. Maka tadi saya ingatkan kan UN. UN harus berfungsi sebagai UN. Jangan UN yang bisa disetir oleh kepentingan tertentu, contohnya kepentingan Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat juga mengirimkan kapal induk sampai akan menerjunkan jet tempur untuk kemudian bisa membantu Israel gitu kan, dan mengatakan bahwa Hamas adalah terorisnya. Seperti itu, bukan nih? Kalau Hamas teroris itu bukan karena kejadian ini ya. Sekali lagi saya bilang Hamas sudah dinyatakan teroris sudah jauh-jauh hari, Hmm, dan bukan cuma Amerika. Jadi kembali nih, makanya saya ingin orang Indonesia itu paham bahwa Hamas ini bukan Palestina, jadi not the whole Palestine juga gitu ya. kan. Jadi oleh Uni Eropa, oleh Israel, oleh Amerika, oleh Kanada, even oleh tetangganya Mesir, tetangganya kan itu, ya Hmm. kan? Dan juga tetangga kita terdekat Jepang, Hamas ditetapkan, bukan cuma dinyatakan, ditetapkan sebagai organisasi teroris gitu. Jadi kita tahu dong kalau udah sebuah kelompok atau negara, ya kan, dianggap teroris, sikap kita mesti seperti apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Termasuk jet tempur. Kalau dari kacamata Bu Kony sendiri, jet tempur dan kapal induk yang kemudian diserahkan begitu Amerika Serikat pada Israel akan memicu kemarahan juga bagi negara lain, tidak, Bu? Kalau memicu kemana? Ya, tapi kalau aku pikir sekarang tuh konteks geopolitik dunia itu sedang berubah ya. Aha. Coba, ini terjadi ketika dunia sudah melihat, loh, enak aja nih ya. Kok kalau perang Ukraina, jadi semua orang harus ngurusin. Ini Hmm. perhatikan ya. Ketika perang Ukraina terjadi, perang Ukraina itu diinternasionalisasi. Sehingga seolah-olah urusan Ukraina itu urusan dunia. Ya. Betul nggak? Ya kan? G20 kita nggak boleh jalan kalau Putin datang, Zelensky mesti datang. Nah, Ah. ini kan Hamas nggak bodoh, dia perhatiin itu. Dia akan nutut yang sama. Dulu, lu bikin, bukan dulu, berapa tahun lalu, berapa bulan lalu, lu bikin Zelensky jadi bintang nih. Lah, sekarang gue juga bintang dong. Mana dukungan? Kenapa kalau Ukraina, apa karena dia orang bule, tanda kutip, barat, ya kan? Kemudian seolah-olah jadi masalah dunia. Nah, gue